Pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan PPN merupakan suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan, dan perusahaan. Pajak pertambahan nilai sendiri merupakan pajak tidak langsung sehingga badan atau perorangan yang membayarkan pajak tidak diharuskan langsung menyetorkannya ke kas negara, melainkan kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara itu berada di pihak yang memotong PPN atau penjual. Berikutnya mengenai dasar hukum PPN di Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada dua undang-undang utama mengenai PPN. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai UU HPP. HPP itu merupakan singkatan dari Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini adalah peraturan terbaru yang menyempurnakan aturan PPN sebelumnya. Nah, kedua undang-undang ini jadi dasar hukum kita untuk 4 hal penting, yaitu mengenakan PPN, memungut PPN, membayar PPN, dan melaporkan PPN di Indonesia. Dalam perpajakan tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan PPN atau pajak pertambahan nilai, di mana dalam PPN terdapat barang kena pajak dan juga jasa kena pajak. Barang kena pajak atau disingkat BKP dapat diartikan sebagai suatu barang berwujud yang acuannya terdapat pada sifatnya. BKP ini didefinisikan sebagai barang bergerak atau tidak bergerak. Hal ini juga dapat berupa barang tidak berwujud yang mana dapat diketahui pajaknya sesuai dengan ketentuannya. BKP ini meliputi daftar barang yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan bahwa barang tersebut dapat dikenai atas PPN atau pajak khusus untuk jenis barang mewah atau PPNBM. Untuk BKP berwujud, contohnya yaitu seperti mobil, rumah, sepeda motor, kemudian alat kesehatan, dan sejenis lainnya. Sementara untuk BKP tidak berwujud, yaitu seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan sejenis lainnya. Meskipun banyak barang termasuk barang kena pajak atau BKP, ada beberapa barang yang tidak dikenai PPN, yaitu yang pertama ada barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari alam seperti minyak mentah dan gas bumi. Kemudian yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat seperti beras, jagung, dan garam. Kemudian yang ketiga ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel atau restoran. Dan yang terakhir yang keempat ada uang, emas batangan, dan barang berharga. Jasa kena pajak atau disingkat dengan JKP merupakan jasa yang dikenakan atas PPN. Dalam hal ini, JKP mencangkup seluruh jasa yang telah ditetapkan atau ditujukan berdasarkan pada Undang-Undang PPN yang berlaku. Terkait jasa-jasa yang dikenakan PPN, adapun pengecualian dalam beberapa jasa tertentu diantaranya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, di air, serta di udara dalam negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Berikut mengenai objek dan subjek PPN di Indonesia. Objek PPN di Indonesia terdiri dari yang pertama, penjualan barang ataupun jasa yang kena pajak di Indonesia. Yang kedua, import barang ataupun jasa yang digunakan dari luar negeri. Yang ketiga, ekspor barang ataupun jasa yang dilakukan oleh PKP. Yang keempat, membangun bangunan lain yang digunakan selain untuk usaha. Dan yang terakhir, penjualan aktiva oleh perusahaan. Dalam subjek pajak, pengusaha kena pajak atau PKP, baik pribadi maupun badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Tarif PPN di Indonesia pada umumnya sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak atau DPP. Tarif ini biasanya dikenakan atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean Indonesia.
Tarif umum terdapat juga beberapa ketentuan tarif lain, yaitu tarif 0% dikenakan atas ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu. Pemerintah dapat mengubah tarif PPN dalam rentang 5% sampai 15% sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, beberapa barang dan jasa tertentu dibebaskan atau tidak dikenai PPN seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan kebutuhan pokok tertentu. Tujuan penetapan tarif PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kemudian cara perhitungan PPN. Perhitungan PPN sendiri dilakukan dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau biasa disingkat dengan DPP. Rumus umum perhitungan pajak PPN sendiri yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Karena tarif PPN yang berlaku pada saat ini berada di angka 11%, maka rumus sederhananya menjadi PPN sama dengan 11% dikali dengan harga jual. Selanjutnya, mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN. Mekanisme pemungutan PPN yaitu yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP atas tiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan MPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3 lembar. Pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Kemudian yang keenam, SSP dibuat rangkap 5 lembar. Pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal sekian dan menandatanganinya pada faktur pajak. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Mekanisme pelaporan PPN. Pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat usaha terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah pelaksanaan masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan PPN pada barang dan jasa. Penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN di Indonesia saat ini menggunakan tarif sebesar 11% per 2026 atas konsumsi barang kena pajak, BKP atau jasa kena pajak, JKP. PPN dibayarkan oleh konsumen akhir dan dipungut oleh pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Penerapan PPN atau tarif 11%. Yang pertama, pembelian barang elektronik atau laptop. Contohnya, Joko membeli laptop untuk keperluan kerja di gerai resmi pengusaha kena pajak seharga 10 juta. Sebelum kena pajak, PPN-nya sama dengan 10 juta dikali 11% sama dengan 1.100.000 rupiah. Jadi total uang yang dibayarkan Joko adalah 11.100.000 rupiah. Yang kedua, penggunaan jasa manajemen konsultan. Contohnya, PT ABC menggunakan jasa konsultan manajemen dari agensi luar sebesar 50 juta. PPN-nya sama dengan 50 juta dikali 11% sama dengan 5.500.000 rupiah. Jadi, untuk total tagihan jasa yang wajib
dibayarkan menjadi Rp55.500.000. Dampak pajak pertambahan nilai bagi masyarakat dan pelaku usaha. Pajak pertambahan nilai memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara, masyarakat, dan pelaku usaha. Ketika kita melihat dari sisi positif, PPN sendiri dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan, yang nantinya dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial lainnya. Sistem PPN yang berbasis faktur dan self assessment juga memudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengurangi praktik penggelapan pajak. Selain itu, PPN turut membantu menciptakan iklim persaingan usaha yang adil karena tarif yang dikenakan bersifat umum dan merata, serta adanya fasilitas kredit pajak masukan yang membantu pelaku usaha mengurangi beban pajak akhir yang harus disetor. Namun, di sisi lain, penerapan PPN juga memberikan dampak negatif yang cukup signifikan. Salah satu dampak utama adalah kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Karena PPN dikenakan pada setiap tahapan produksi dan distribusi, kenaikan harga ini sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang proporsi pengeluarannya untuk kebutuhan pokok menjadi lebih besar, sehingga memberatkan mereka dari segi ekonomi. Dampak ini juga berpotensi memicu inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat secara umum. Bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, beban administrasi terkait pengelolaan faktur, pelaporan, dan perhitungan PPN dapat menjadi tantangan besar, sehingga menambah biaya operasional dan memperbesar resiko ketidakpatuhan. Selain itu, kewajiban setor PPN secara berkala dapat mengganggu arus kas usaha, terutama bagi usaha yang memiliki likuiditas terbatas. Persaingan di pasar pun menjadi tidak seimbang apabila usaha kecil kesulitan mengelola administrasi PPN dan mempertahankan margin keuntungan, sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan usaha mereka.